Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik buat kita semua, sehingga kita sampai hari ini ada dan bisa datang menghadap hadirat-Nya. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita berikan hati kita. Kita mau menyatukan hati kita untuk menghadap hadirat-Nya. Untuk itu mari kita tenangkan hati kita, kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan kita saat ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Karena Tuhanlah kami boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Bapa yang tiada habis-habisnya di dalam hidup kami Bapa. Hari ini kami datang Tuhan di hadirat-Mu karena kami tahu hanya di hadirat-Mu saja kami boleh tenang. Hanya di hadirat-Mu saja yang bisa memuaskan kerinduan hati kami Tuhan akan Engkau. Untuk itu Bapa, Engkau melawat kami semua. Semua dimanapun saat ini berada Bapa. Mari roh-Mu yang tak terjangkau itu, roh-Mu yang luar biasa itu Tuhan Yesus, menjamah dan menjangkau semua umat Tuhan saat ini Bapa yang datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini Bapa dari awal sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi kami, yang memberkati kami, yang memberikan sukacita bagi kami semua Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan, Tuhan melawat kami dan semua kami yang memuji menyembah Tuhan dilawat, dikuatkan, diteguhkan oleh Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kalau kita ada sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan. Sudah 7 bulan kita menghadapi pandemi, ada banyak hal yang berubah. Cara beribadah kita berubah, pola hidup kita berubah. Banyak yang berubah, bahkan di luar sana ada hal-hal yang menakutkan. Tapi percayalah, hari ini ada kabar sukacita buat kita semua. Ada Tuhan Yesus yang ajaib, yang tidak berubah. Kasih-Nya untuk kita selama-lamanya. Amin. Mari berikan kemuliaan, sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis suara-Mu, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya.
kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus saja. Dia Yesus kita yang ajaib. Amin. 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 Kami terus di hadirat-Mu Tuhan. Kerinduan kami yang terdalam memandang wajah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami semua Tuhan di sini menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak
Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, Kau setia, Kau apa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami Tuhan. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidup kami akan terus selama-lamanya. Amin. Anugerah-Mu, amin, dalam hidup kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang peduli atas hidup kami Tuhan sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah melawat kami, Tuhan sudah memberkati kami Tuhan hari ini. Hari ini kami mau terus mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Semua sehat walafiat. Puji Tuhan. Saya bangga melihat wajah saudara semuanya. Saudara pejuang yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara berkumpul di rumah Tuhan, berbakti kepada Allah yang Maha Kuasa. Sungguh tidak sia-sia kehadiran saudara. Tuhan melihat dan menyambut, para malaikat di surga menyambut saudara dengan sukacita adanya. Puji Tuhan. Kita buka di dalam firman Tuhan. Tema sama seperti minggu yang lalu. Berdoalah agar tidak jatuh dalam pencobaan. Ada 3 tak katanya, membuat anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan jatuh. Pertama, tahta. Kedua, wanita atau pria. Ketiga, harta. Minggu lalu kita sudah bicara tentang tahta, kesombongan. Ya. Hari ini kita berbicara tentang tak yang kedua, yaitu kehidupan seksual yang diselewengkan. Di dalam Keluaran 20 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, jangan berzina. Perzinaan adalah hubungan suami istri yang tidak sah. Saudara kekasih, pernah saya dengar di sebuah gereja yang cukup besar, jemaatnya mengasihi pendetanya suami istri, dan hidup mereka cukup, lebih dari cukup. Tiba-tiba dikejutkan, pendetanya itu hubungan dengan pembantu rumah tangga, jatuh dalam dosa. Heboh, dan akhirnya pendeta ini harus keluar dari jemaat itu, dipecat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini akan dikemukakan kepada saudara tentang 2 pria, anak-anak Yakub. Yang satu sukses, yang lain gagal. Kita akan melihat dulu riwayat Yakub. Di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22 bunyinya begini. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan perhatikan janji Yakub kepada Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu.
Yakub anak dari Ishak. Terpaksa dia harus melarikan diri ke rumah pamannya di Haran karena Esau sakit hati. Dia kehilangan berkat dari ayahnya lantaran diambil oleh Yakub. Kalau kita melihat riwayatnya, sebetulnya Yakub tidak salah mengambil hak warisan dari Esau karena Esau sudah menjual hak kesulungan dengan harga 1 piring kacang merah dan dijual dengan sumpah kepada Allah. Jadi Esau itu sudah menjual hak kesulungannya. Jadi tatkala Ishak sudah hampir meninggal, dia harus memberikan hak waris itu kepada anak yang sulung. Diam-diam ibu dari Yakub itu menyuruh Yakub menipu ayahnya seolah-olah dia Esau. Jadi berkat itu jatuh kepada Yakub. Mendengar hal ini, Esau sakit hati dan berjanji akan membunuh Yakub. Jadi ibunya cepat-cepat menyuruh Yakub mengungsi ke rumah pamannya Laban, itu abang dari Ribkah. Di tengah perjalanan karena sudah malam dia menginap dan lalu dia mimpi. Ada tangga yang tinggi sampai ke langit, malaikat begitu banyak naik turun tangga itu. Lalu pagi-pagi dengan berdebar-debar, Yakub, ini tempat kudus. Lalu dia mengurapi batu yang dipakai sebagai bantal, dan lalu dia menyampaikan nazar, janji kepada Tuhan. Saya tidak akan menyembah ilah lain kecuali Tuhan Allah, Allahnya Abraham, Ishak. Saya minta Tuhan memberkati hidup, sandang pangan cukup, sehingga aku pulang ke rumah dengan selamat. Dan lalu dia bilang, hasil yang dia peroleh dari pekerjaan, dia akan menyerahkan kepada Tuhan 1/10. Nah, saudara kekasih, kita baca di dalam Kejadian pasal 30 ayat 43. Saudara mungkin lebih baik ikut membaca ya. Ya. 2, 3. Maka sangatlah apa? Bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Setelah 20 tahun dia ada di Haran dan bekerja keras mencari nafkah, dan dia membawa persepuluhan kepada Tuhan. Alhasil dari hidupnya itu bukan jatuh bangkrut, malah dia menjadi orang yang kaya raya, diberkati Tuhan. Perkara ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Kita memberikan sesuatu kepada Tuhan tidak sia-sia. Seperti Yakub, dikembalikan apa yang dia berikan kepada Tuhan.
dan Tuhan melimpahkan berkat kepada Yakub. Karena Yakub tadi berjanji memberikan 1/10 dari penghasilan yang dia peroleh. Jadi Yakub pada waktu berangkat menuju ke Haran itu seorang diri nggak punya modal, saudara. Modal dengkul. Dia kerja pada pamannya, dia hemat-hemat, dia kumpulkan hasilnya, dia persembahkan 1/10 kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Terus berangsur-angsur diberkati, sampai setelah 20 tahun itu dikatakan di sini Yakub menjadi orang yang kaya raya, diberkati Tuhan. Sekarang kita akan melihat, saudara, perkawinan Yakub. Awalnya setelah dia bekerja 1 bulan di Laban melihat pemuda ini orang yang bekerja keras, jujur, taat. Memang ini penting, saudara. Anak-anak Tuhan harus bekerja keras, jangan malas. Kata pengkhotbah, belajarlah dari semut. Semut itu rajin bekerja. Maka itu anak-anak Tuhan, orang Kristen harus berani bekerja keras. Ya, jangan bermalas-malasan. Nah, Yakub bekerja keras. Ya, dan diberkati oleh Tuhan. 1 bulan bekerja sama pamannya melihat begitu aktif, lalu berunding. Kamu kerja di sini begitu baik, kamu mau minta gaji berapa? Yakub bilang, udahlah, saya jatuh cinta dengan Rahel, anak yang bungsu. Anak Laban yang satu namanya Lea, adiknya namanya Rahel. Dan Rahel adalah wanita cantik. Ya. Lalu Yakub mau menikahi Rahel. Laban menyambut dengan sukacita, daripada aku memberikan kepada pemuda lain, udah buat kamu saja. Ya, saya siap bekerja 7 tahun ya untuk hal itu. Nah, setelah 7 tahun bekerja genap, terjadi pernikahan antara Yakub dan Rahel. Ternyata, saudara, di daerah itu kakak perempuan tidak boleh dilangkahi menikah dengan adiknya. Jadi Laban kemudian dengan tipu daya, menjodohkan Lea, anak yang pertama, kepada Yakub. Caranya pada waktu upacara pernikahan, maka tradisi waktu itu ayahnya mengantar putrinya kepada pihak laki-laki di waktu malam di kemahnya. Jadi pada waktu malam itu Yakub menerima seorang perempuan dalam keadaan gelap, tidak dilihat wajahnya. Tetapi kemudian di waktu pagi hari ternyata bukan Rahel, tetapi Lea yang diberikan. Yakub marah dan protes. Lalu Laban membela diri. Di sini tradisi nggak begitu. Kakak perempuan tidak boleh dilangkahi oleh adiknya. Jadi Lea harus kawin lebih dulu. Saya berikan kepadamu, nanti 7 hari lagi kamu boleh ambil Rahel. Jadi 2 anak perempuan sekaligus menjadi istrimu. Itulah mula-mula Yakub mempunyai 2 istri. Bukan kemauan dia,
tetapi kemauan dari Laban, ayah mertuanya. Saudara, Lea punya pengasuh dan namanya Zilpa. Rahel punya pengasuh namanya Bilha. Masing-masing mengasuh mereka sampai dewasa. Ketika perkawinan itu Rahel mandul, tidak punya anak, maka Rahel bilang begini, kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Jadi contoh ini terjadi Sarah, ya, omahnya. Sarah mandul dan punya pembantu namanya Hagar. Sarah rela suaminya itu kawin dengan Hagar dengan syarat kalau punya anak diangkat menjadi anak dari Sarah. Jadi Abraham kemudian kawin dengan Hagar, pembantu rumah tangga. Dan itu memang dibenarkan oleh tradisi masyarakat pada waktu itu. Nah, ini Rahel juga mengikuti langkah itu. Dia memberikan ya pembantunya untuk Yakub, sehingga pembantu ini punya 2 anak bagi Yakub, dianggap sebagai anak dari Rahel. Saudara kekasih dalam Tuhan, itu terjadi pada tempo dulu, ya. Jadi saudara jangan anggap berlaku zaman sekarang, terutama bapak-bapak jangan anggap itu berlaku zaman sekarang. Suami istri hanya sepasang, suami hanya punya 1 istri, ya, istri hanya punya 1 suami, itu yang sah dan disahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan ikuti Yakub. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Enggak ikut Yakub ya, punya 4 istri. Ya, itu tempo dulu, saudara. Kejadiannya begitu, ya. Sekarang kita melihat di sini tentang Lea punya anak kandung dengan Yakub, namanya Ruben. Ya. Dan kita lihat Bilha itu pembantu dari Rahel. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, anaknya yang pertama, kemudian dia melahirkan lagi Benyamin. Nah, ini ketika dia melahirkan Benyamin, pendarahan, saudara. Sakitnya bukan main, akhirnya anak itu lahir tapi Rahelnya tewas, meninggal. Nggak tahan karena pendarahan. Setelah ya Rahel meninggal, kita lihat di sini saudara, Ruben yang sudah dewasa. Ruben yang sudah dewasa itu mengadakan hubungan dengan Bilha, ya, pembantu dari Rahel. Terjadilah hubungan suami istri Ruben dengan pembantu dari Rahel itu. Nah, jadi Ruben anak sulung dari Yakub itu jatuh dalam perzinaan dengan pembantu dari Rahel. Saudara, hal ini kemudian terdengar oleh Yakub. Yakub menjadi marah, ya, hal itu terjadi. Saudara kasih, kemudian kita melihat di sini
Di dalam Kejadian 35 ayat 22 saya bacakan, ketika Israel atau Yakub diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel atau Yakub. Nah, pada waktu Yakub sudah lanjut umurnya, ya, sudah waktunya untuk meninggal, dia mengumpulkan 12 anak laki-laki, satu persatu diberkati sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Ruben seharusnya, ya, dikatakan di sini, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Walaupun dia anak sulung, tidak lagi yang terutama dalam kesanggupan. Engkau, dikatakan di sini, saudara, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Jadi berkat kesulungan itu lenyap, batal, karena Ruben jatuh dalam perzinaan dengan Bilha, ya, dengan Bilha. Saudara kekasih, betapa luar biasanya. Seharusnya Ruben menerima berkat kesulungan luar biasa, tapi hilang berkat itu karena dia jatuh dalam perzinaan. Saudara, ini menjadi teladan bagi kita hidup di bumi ini. Hati-hati tentang percabulan. Karena itu mempelai atau pasangan remaja yang akan masuk dalam perkawinan itu harus dijaga. Jangan sampai melakukan hubungan seks sebelum diberkati. Ya, sebab itu termasuk perzinaan. Belum diberkati sudah melakukan hubungan sebagai suami istri. Banyak terjadi, saudara. Saya ya meneguhkan perkawinan seperti itu berapa kali di Bogor maupun di Karawang, ya, ada yang begitu, dan kehidupannya goncang. Maka itu anak-anak muda, orang tua, ingatkan anak-anakmu ketika pacaran, jangan melakukan hubungan seks sebelum diberkati. Hubungan sebelum diberkati itu perzinaan namanya. Jadi saudara harus menjaga anak-anak saudara kesucian hidup supaya betul-betul diberkati Tuhan. Saya melihat dampak daripada perbuatan itu menyedihkan, saudara. Ya, menyedihkan. Jangan main-main dengan hal itu. Saudara harus betul menjaga kekudusan bagi anak-anak saudara yang mau menikah, ya, supaya jangan sampai mereka itu kena kutuk, tetapi berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Jadi Ruben jatuh dalam dosa perzinaan. Akibatnya berkat kesulungan lenyap.
Dia tidak terima berkat kesulungan. Sekarang kita melihat tentang Yusuf. Yusuf itu anak dari Rahel. Pada usia 17 tahun dia dibenci oleh saudara-saudaranya dan lalu dijual sebagai budak, jatuh ke tangan Potifar orang Mesir. Potifar menerima Yusuf sebagai budak belian, bekerja di rumahnya. Ternyata Yusuf itu bekerja keras untuk Potifar. Jujur, sejak ada Yusuf, barang-barang yang biasa hilang itu aman di dalam tangan Yusuf. Jadi Yusuf dipercaya oleh Potifar sebagai orang yang jujur, yang bekerja keras, yang bekerja dengan benar dan ketaatan. Maka itu Potifar akhirnya menganggap Yusuf bukan lagi budak, tetapi menganggap Yusuf sebagai sahabat, dan lalu menyerahkan rumahnya itu kepada Yusuf untuk diurus semuanya, sebab Potifar itu pejabat tinggi Firaun, orang kaya raya, dan banyak pegawainya diserahkan kepada Yusuf. Jadi Yusuf bekerja membela kepentingan tuannya. Sekarang Potifar menyerahkan kunci semua kepada Yusuf, supaya Yusuf yang mengatur rumah tangga itu. Semua karyawan-karyawan itu diawasi oleh Yusuf, karena Potifar percaya betul kepada Yusuf. Yusuf penampilannya gagah, cakep, ya, menarik pokoknya. Lama-lama istri Potifar, tentu dia masih muda ya, jatuh cinta kepada Yusuf. Ini pemuda ganteng ini ya. Jadi istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf, saudara, diam-diam. Potifar kan pejabat tinggi Firaun, raja Mesir, sibuk di kantor. Nah, saudara, karena Nyonya Potifar jatuh cinta kepada Yusuf, maka Yusuf digoda, saudara, digoda untuk bisa melayani istri Potifar sebagai istrinya. Tapi Yusuf nggak mau, saudara. Beda dengan Rubin, Yusuf menolak. Ya, saya bacakan ayatnya ini, saudara. Di dalam Kejadian 39 begini bunyinya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku Potifar tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf dirayu oleh istri Potifar yang cantik. Ya, istri Potifar banyak duit. Kamu minta apa?
akan kukasih. Dibayar mau. Saudara kasih, kita melihat saudara, percabulan itu masih marak di bumi Indonesia. Satu ketika polisi menggerebek satu kamar di hotel. Di situ ada seorang artis perempuan cantik didampingi oleh 3 orang laki-laki yang bukan suaminya dan dibayar 30 juta rupiah untuk melakukan hubungan sebagai suami istri. Moralnya sudah turun. Yusuf nggak mau, dipaksa oleh istri Potifar. Istri Potifar birahinya sudah tinggi, ingin memiliki Yusuf sebagai suami kedua. Yusuf menolak. Dia bilang, jangan, aku takut kepada Allah yang di surga, yang melihat, memantau kita. Yusuf menolak. Sekalipun dirayu setiap hari. Yusuf kan pegawai, gajinya kan terbatas. Pasti Nyonya Potifar berani bayar berapa saja yang Yusuf mau. Yusuf tolak. Dia jaga kesucian hidup, takut kepada Tuhan. Bahkan Potifar itu dianggap sahabatnya, masa dia mau berkhianat terhadap sahabatnya. Di rumah itu nggak ada siapa-siapa, semua ada di luar, hanya berdua. Yusuf tetap menolak. Karena apa? Takut kepada Tuhan. Tuhan melarang umatnya berzina, dan Yusuf jaga kesucian hidupnya. Maka itu anak-anak Tuhan harus jaga kekudusan. Banyak majikan jatuh dengan pembantunya, dengan susternya, dan lain sebagainya. Banyak terjadi. Tapi mari saudara sebagai anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, jaga kekudusan hidup saudara. Seperti Yusuf. Yusuf nggak mau. Apakah istri Potifar nggak menarik? Nggak seksi? Seksi. Secara manusia menarik. Penampilannya menarik, tapi Yusuf tidak mau. Itu istri Potifar. Dia tidak mau ya jatuh dalam perzinaan dengan istri orang. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa ada berkat bagi orang yang menjaga kesucian? Ada. Apa ada kutuk bagi orang yang tidak menjaga kesucian? Tadi Rubin kena kutuk. Berkat kesulungan lenyap. Dia tidak lagi menerima berkat kesulungan. Tapi kita lihat di sini saudara, peristiwa itu diingat oleh Tuhan bahwa Yusuf menjaga kekudusan hidup, menjaga kesucian hidup. Tuhan pakai Yusuf luar biasa. Ketika Yusuf menolak, maka istri Potifar sakit hati, lalu memfitnah Yusuf, bahwa Yusuflah yang mau mengganggu dia. Suaminya percaya kata-kata dari istrinya yang bohong itu. Langsung Yusuf dipenjarakan saudara.
Tetapi melalui penjara inilah Allah bekerja terhadap Yusuf. Dia di dalam penjara bisa menerjemahkan mimpi dua narapidana. Betul terjadi apa yang dikatakan oleh Yusuf. Dua narapidana ini mimpi, lalu Yusuf menerjemahkan, yang satu kamu bakal bebas dari penjara dan kembali lagi bekerja di Firaun. Yang satu kamu bakal digantung oleh Firaun. 3 hari kemudian betul-betul terjadi apa yang Yusuf katakan. Terus saudara, Yusuf dilupakan oleh narapidana ini. 2 tahun kemudian Firaun mimpi yang begitu dahsyat. Dia kumpulkan semua orang pintar, ahli nujum dan lain sebagainya untuk menerjemahkan mimpi itu. Nggak ada seorang pun yang bisa. Narapidana yang sudah bekerja di Firaun ini ingat, di penjara ada seorang Ibrani yang luar biasa bisa menerjemahkan mimpi itu. Tepat apa yang dia katakan. Panggil dia, kata Firaun. Yusuf dipanggil. Ketika Firaun menceritakan mimpi itu, Yusuf mengatakan, ini mimpi dari Tuhan Allah. Aku tidak sanggup menerjemahkan, tetapi Tuhan yang menerjemahkan. Dia ceritakan semua. Di Mesir bakal terjadi 7 tahun kelimpahan gandum luar biasa. Setelah itu akan terjadi 7 tahun berikutnya kelaparan. Karena itu Firaun harus mengangkat seorang yang mengatur negeri ini. Dalam kelimpahan 7 tahun harus ditimbun semua gandum-gandum yang limpah itu. Bangun lumbung-lumbung raksasa di tiap kota. Semua orang kagum mendengar terjemahan Yusuf. Dan Firaun bilang, tidak ada orang lain yang aku angkat. Kamu Yusuf, aku angkat menjadi penguasa. Ini cincinku, kamu pakai. Kelebihanku adalah takhta ini. Semua kamu yang atur negeri ini. Saudara, Yusuf diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa? Menjaga kesucian hidup, menjaga kekudusan. Ada roh takut akan Allah di dalam diri Yusuf. Berkat pun melimpah adanya. Bapak-bapak yang kami kasihi, jaga kekudusan hidupmu, pelihara baik-baik dengan istrimu, setia sampai mati. Hanya maut yang menceraikan kalian. Maka engkau akan menikmati berkat Tuhan yang begitu limpah adanya. Jaga kerukunan suami istri, jaga karena Tuhan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, diberkati. Bahkan anak cucumu akan diberkati Tuhan adanya. Maka itu, 2 pria yang berbeda, satu Ruben anak sulung, kehilangan berkat kesulungannya. Yusuf, seorang pemuda yang takut kepada Tuhan, menjaga kekudusan, dia diberkati Tuhan luar biasa. Di Mesir dia dihormati, walaupun dia bukan pribumi Mesir, tapi orang-orang Mesir semua hormat kepada Yusuf karena titah Firaun itu. Bahkan Yusuf sempat menyelamatkan keluarga besar Yakub. Pada waktu bala kelaparan, Yusuflah yang menolong mereka.
yang memelihara mereka. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Bapa surgawi, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Tuhanlah juru selamat kami yang hidup. Engkau kekuatan dahsyat kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Jaga kami semua dalam kekudusan hidup, supaya ada roh takut kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang maha kuasa. Tuhan lindungi anak-anak-Mu, rumah tangga mereka. Tuhan berkati dengan makanan, minuman, pakaian yang cukup seperti Yakub ya Tuhan. Engkau Allah yang maha besar. Akhir-akhir ini kami dikejutkan oleh COVID-19, tetapi Tuhan berjanji melindungi anak-anak-Mu ini jauh dari sakit penyakit itu. Tuhan memberikan kesehatan tubuh anak-anak-Mu ini. Keluarga mereka pun sehat di dalam Tuhan adanya. Terima kasih ya Bapa. Engkau maha baik dan pengasih dan penyayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Berkati ibadah raya kedua di tempat ini. Juga berkati ibadah raya di Karawang hari ini Tuhan. Engkau berkati itu semuanya. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan.